Mentari sore mulai tenggelam di balik lebatnya hutan Kalimantan. Desa-desa yang sunyi, biasanya hanya terdengar gemerisik dedaunan dan alunan sungai, tiba-tiba menjadi ramai oleh bisik-bisik. Nama Habib Bahar, yang dikenal dengan ceramah-ceramahnya yang kontroversial, menjadi buah bibir penduduk. Berita kedatangannya untuk menggelar dakwah akbar telah menyebar hingga pelosok. Di rumah panjang adat Dayak, para tetua berkumpul. Panglima Jilah, pria bertubuh kekar dengan tatapan yang selalu tajam, duduk di tengah mereka. Ia adalah penjaga adat, pelindung harmoni leluhur, dan tokoh yang dihormati di seluruh Kalimantan Tengah. Apa maksud kedatangannya ini? Suara Jilah rendah tapi menggetarkan. Apakah ia ingin membawa perpecahan ke tanah kami? Seorang tetua menghela napas panjang. Kami sudah mendengar dari mereka yang pernah menghadiri ceramahnya. Kata-katanya keras, kadang melukai. Bukan itu yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Di sisi lain, dukungan terhadap Habib Bahar pun menguat. Kelompok-kelompok pendukungnya di Kalimantan mulai menggalang massa untuk menyambut sang Habib. Bagi mereka, ini adalah momen untuk menghidupkan kembali semangat agama di tengah masyarakat. Namun, di balik antusiasme itu, ada kekhawatiran yang tak terucap. Bagi masyarakat adat, ceramah ini dianggap ancaman terhadap kedamaian yang selama ini terjaga. Ada ketakutan bahwa kedatangan seorang tokoh luar, apalagi yang terkenal dengan retorika tajam, bisa mengusik harmoni antara adat dan agama yang sudah lama hidup berdampingan. Di ruang lain, Panglima Jilah berbicara dengan tokoh muda dari suku Dayak. Kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Bukan soal menolak agamanya, tapi caranya menyampaikan itu yang bisa membakar emosi, ujarnya dengan nada tegas. Kita tidak akan membiarkan tanah ini menjadi ladang konflik. Malam itu, di tengah gelapnya hutan, Jilah duduk sendiri di depan api unggun. Tatapannya menerawang jauh, mengingat peringatan yang ia terima dalam ritual adat beberapa waktu lalu. Dalam bayangan ritual itu, ia melihat percikan api yang menyebar, membakar daun-daun hingga menjadi abu. Sebuah pesan dari leluhur yang ia tafsirkan sebagai tanda bahwa jika ceramah ini dibiarkan berlangsung, sesuatu yang buruk akan terjadi. Di sisi lain, di kota besar Kalimantan, Habib Bahar sedang bersiap. Ia menatap jadwal yang dipenuhi agenda ceramah, termasuk acara akbar yang direncanakan di sebuah lapangan luas. Baginya, Kalimantan adalah ladang dakwah yang subur, tempat untuk menyuarakan pesan-pesan kebenaran. Namun, ia sama sekali tidak tahu bahwa seorang penjaga adat tengah merancang langkah-langkah untuk menghentikan kedatangannya. Malam itu, berita tentang surat penolakan dari Panglima Jilah mulai beredar. Surat itu singkat namun tajam, meminta dengan hormat agar Habib Bahar mempertimbangkan kembali kunjungannya ke Kalimantan. Dalam surat itu, Panglima menekankan pentingnya menjaga tradisi lokal dan tidak membawa konflik ke dalam masyarakat yang damai. Surat ini menimbulkan gempar di media sosial. Sebagian besar pendukung Habib Bahar merespons dengan marah, menganggap ini sebagai bentuk pembatasan dakwah. Di sisi lain, banyak juga yang mendukung langkah Panglima Jilah, menganggapnya sebagai upaya melindungi nilai-nilai lokal yang kian terancam. Hari-hari berikutnya, Kalimantan menjadi medan perdebatan. Pendukung dan penentang Habib Bahar saling menyerang di dunia maya, menciptakan suasana yang semakin memanas. Panglima Jilah tahu, ini baru awal dari badai yang akan datang. Namun, ia bertekad untuk berdiri teguh, menjaga keharmonisan yang diwariskan oleh leluhur mereka. Di bawah bintang-bintang yang berkelip redup, hutan Kalimantan bersiap menjadi saksi dari pertemuan dua kekuatan besar, tradisi yang mengakar kuat dan dakwah yang mencoba menyentuh setiap sudut tanah air. Konflik yang selama ini hanya bersembunyi di balik bisik-bisik mulai menemukan jalannya menuju kenyataan. Langit Kalimantan tertutup awan kelabu, memberikan kesan mendung yang menggantung di atas hutan rimbun. Di dalam sebuah rumah panjang yang dikelilingi pohon-pohon besar, Panglima Jilah duduk bersila di depan sesajen yang telah disiapkan oleh para tetua adat. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam seperti elang yang sedang mengawasi mangsanya. Di sekelilingnya, para pemimpin adat berkumpul dengan pakaian tradisional mereka, penuh wibawa. Suasana hening, hanya terdengar suara dedaunan yang bergesekan ditiup angin. Ritual adat akan segera dimulai, sebuah cara untuk meminta petunjuk dari arwah leluhur tentang keputusan yang harus diambil. Dunia ini sedang goyah, ujar salah satu tetua dengan nada rendah namun penuh makna. Kedatangan Habib Bahar membawa pertanda. Kita harus tahu, apakah ini berkah atau bencana. Panglima Jilah mengangguk, lalu mengangkat kedua tangannya. Ia memejamkan mata, merasakan keheningan yang begitu dalam. Dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusan yang ia ambil akan menentukan nasib tanah kelahirannya.
Ritual dimulai dengan pembakaran dupa yang menghasilkan asap putih membumbung tinggi, menyebar di dalam rumah panjang itu. Para tetua mulai melantunkan mantra-mantra kuno, memanggil roh-roh penjaga hutan untuk memberikan jawaban. Suara mantra itu semakin lama semakin keras, menciptakan suasana magis yang terasa menembus dimensi lain. Di tengah mantra yang berkumandang, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat api di tengah ruangan berkobar lebih besar. Asap dari dupa bergerak seperti tarian ular, membentuk pola yang sulit dijelaskan oleh logika. Panglima Jila membuka matanya perlahan, tatapannya langsung tertuju pada api unggun. Tiba-tiba, ia melihat bayangan di dalam kobaran api itu. Bayangan seorang pria yang berdiri dengan tangan terangkat, seperti sedang menyerukan sesuatu kepada kerumunan. Namun, bayangan itu segera berubah menjadi percikan api yang menyebar ke segala arah, membakar dedaunan di sekitarnya. Dalam waktu singkat, api itu melahap seluruh hutan, meninggalkan tanah yang hitam dan hangus. Panglima Jila tersentak, tapi ia tetap diam. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar visi biasa. Ini adalah pesan dari leluhur. Api ini, gumamnya, adalah simbol perpecahan. Jika ceramah itu dibiarkan, harmoni kita akan terbakar habis. Para tetua terdiam mendengar kata-kata Jila. Mereka tahu, keputusan berat harus segera diambil. Namun, di tengah ritual itu, seorang pemimpin muda dari komunitas adat berdiri dan berkata, Panglima, bagaimana jika kita salah menilai? Apa yang terjadi jika kita menolak kedatangan ini, tapi justru memicu konflik yang lebih besar? Jila menatap pemuda itu dengan tegas. Ketika leluhur berbicara, kita harus mendengarkan. Tugas kita bukan hanya menjaga tradisi, tapi juga melindungi keharmonisan tanah ini. Lebih baik kita bertindak sekarang daripada menyesali kehancuran di kemudian hari. Setelah ritual selesai, Panglima Jila melangkah keluar rumah panjang, diiringi para pemimpin adat. Hutan di sekeliling mereka terasa hidup, seolah-olah ikut mendengarkan percakapan manusia. Angin malam berhembus lembut, membawa bau tanah yang basah. Siapkan pesan untuk seluruh komunitas adat, perintah Jila kepada salah satu tetua. Kita akan berkumpul di tempat keramat untuk menentukan langkah berikutnya. Malam itu, Jila tidak bisa tidur. Ia duduk di luar rumahnya, menatap bulan yang bersembunyi di balik awan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusan yang ia ambil akan membuatnya menghadapi tantangan besar. Namun, ia juga yakin bahwa leluhurnya akan selalu bersama mereka yang berjuang demi kebenaran. Di tempat lain, para pendukung Habib Bahar terus mempersiapkan acara besar-besaran. Mereka mengabaikan berita tentang ritual adat yang dilakukan oleh Panglima Jila, menganggapnya hanya sebagai upaya untuk menghalangi dakwah Islam. Suasana semakin memanas, seperti gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Di bawah sinar rembulan yang temaram, dua kekuatan mulai bergerak mendekati satu sama lain. Satu demi mempertahankan adat dan harmoni, yang lain demi menyebarkan ajaran dengan keyakinan penuh. Kedua sisi tidak menyadari bahwa langkah mereka sedang membawa Kalimantan menuju sebuah titik yang tidak bisa dihindari. Fajar menyingsing di Kalimantan dengan warna oranye yang samar, namun hati Panglima Jila tetap diliputi kekhawatiran. Di ruangannya yang sederhana, ia duduk di atas tikar rotan, di hadapannya terhampar selembar kertas putih. Pena bululang yang sering ia gunakan untuk menulis dokumen penting kini terasa begitu berat di tangannya. Setelah malam penuh perenungan, ia memutuskan untuk bertindak. Surat ini bukan sekadar tulisan, melainkan peringatan yang harus didengar oleh seluruh pihak. Dengan tenang namun penuh tekad, Panglima mulai menulis. Kata-kata yang ia pilih tidak hanya mewakili dirinya, tetapi juga masyarakat adat yang ia pimpin. Dengan segala hormat, kepada yang terhormat Habib Bahar, kami sebagai penjaga tanah leluhur meminta agar ceramah yang direncanakan di Kalimantan dibatalkan. Tanah ini memiliki aturan, harmoni, dan keseimbangan yang telah terjaga sejak nenek moyang kami. Kami khawatir, ceramah yang Bapak rencanakan akan menimbulkan perpecahan yang tidak diinginkan. Dengan ini, kami memohon agar keputusan yang bijak dapat diambil demi menjaga ketenangan bersama. Jila berhenti sejenak, menatap kalimat-kalimat yang ia tulis. Ia menambahkan tanda tangannya, lalu menggulung surat itu dengan hati-hati. Pikirannya melayang pada apa yang akan terjadi setelah surat ini diterima. Di waktu yang sama, kelompok pendukung Habib Bahar di kota sedang sibuk mempersiapkan tempat acara. Spanduk besar dengan wajah sang Habib terpampang di jalan utama, dan para relawan sibuk membagikan pamflet ke setiap sudut. Semangat mereka menggebu, tak sedikit pun menyadari gelombang penolakan yang sedang bergerak dari arah lain. Surat itu dikirim melalui seorang kurir, seorang pemuda dari komunitas adat yang percaya pada visi Panglima Jila. Dengan wajah tegas,
Ia menaiki perahu kecil untuk membawa pesan itu ke tempat yang telah ditentukan. Sungai yang ia lalui tampak tenang, namun angin pagi membawa firasat lain, seolah-olah alam sendiri mengetahui bahwa badai akan segera datang. Sementara itu, di sebuah ruang pertemuan, para pendukung Habib Bahar mulai mendengar kabar bahwa ada surat dari tokoh adat setempat. Ketika surat itu sampai di tangan koordinator acara, suasana berubah. Mereka membaca dengan cermat, lalu meletakkannya di meja. Wajah mereka menunjukkan campuran antara kemarahan dan kebingungan. Bagaimana mungkin mereka menolak ceramah ini? Bukankah ini adalah hak kita untuk berdakwah? Ujar salah satu dari mereka dengan nada tinggi. Namun, seorang pria yang lebih tua, yang sudah lama menjadi pengikut setia Habib Bahar, mencoba menenangkan. Kita harus hati-hati. Mereka bukan musuh kita, tapi mungkin mereka salah paham. Jangan sampai ini menjadi alasan untuk membuat keributan. Kabar tentang surat itu akhirnya sampai ke telinga Habib Bahar. Di sebuah ruang kecil di penginapan tempat ia menginap, ia membaca pesan itu dengan alis yang berkerut. Menolak dakwah? Apakah mereka tidak tahu bahwa ini adalah tanggung jawab saya untuk menyampaikan kebenaran? Jika tanya kepada salah satu asistennya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada sedikit keraguan. Ia tahu Kalimantan bukan tempat biasa. Ini adalah tanah dengan adat yang kuat, dengan masyarakat yang sangat menghormati leluhur mereka. Apakah ia akan tetap maju ataukah mempertimbangkan kembali? Pertanyaan itu terus menghantuinya sepanjang hari. Di sisi lain, Panglima Jila menanti dengan tenang di rumah Panjang. Ia tahu surat itu akan menimbulkan kontroversi, tetapi ia sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi konsekuensi. Ketika seorang pemuda datang membawa berita bahwa surat itu telah sampai di tangan sang Habib, Jila hanya mengangguk pelan. Pertempuran ini bukan tentang menang atau kalah, gumamnya. Ini tentang melindungi keseimbangan. Malam tiba, tetapi ketegangan tidak mereda. Di dua sisi, dua tokoh besar, Panglima Jilah dan Habib Bahar, merenungkan langkah berikutnya. Surat itu telah menjadi percikan api pertama dalam konflik yang semakin sulit untuk dihentikan. Angin malam membawa bisikan dari hutan, seolah-olah leluhur pun ikut mengamati apa yang akan terjadi. Malam di Kalimantan tidak seperti biasanya. Langit tampak muram, dihiasi awan gelap yang bergerak perlahan di atas pepohonan. Di rumah Panjang, Panglima Jilah duduk dengan tenang, memandang lilin yang menyala di depannya. Udara terasa berat, seolah-olah alam tengah mempersiapkan sesuatu yang besar. Seorang pemuda masuk dengan tergesa-gesa, wajahnya penuh kekhawatiran. Panglima, mereka telah membaca surat itu, ujarnya dengan suara yang terputus-putus. Namun, kabar buruknya, mereka tidak mau mundur. Persiapan untuk ceramah masih terus berjalan. Panglima Jila menarik napas panjang, mencoba meredam gejolak dalam dadanya. Ia sudah menduga ini akan terjadi, tetapi mendengarnya langsung tetap membuat hatinya bergolak. Ini bukan hanya tentang surat, gumamnya pelan. Ini adalah ujian bagi kita semua. Di tempat lain, di aula yang menjadi markas sementara, Habib Bahar berdiri di depan para pengikutnya. Tatapannya tajam, penuh keyakinan. Di tangannya tergenggam surat dari Panglima Jilah, kertasnya sudah mulai kusut karena berkali-kali dilipat. Kalian tahu apa arti surat ini? Tanya Habib kepada mereka yang berkumpul. Ini adalah tantangan bagi kita. Mereka takut kepada kebenaran yang akan kita sampaikan. Tapi ingat, tugas kita bukan untuk menyerah. Kita akan tetap melangkah. Teriakan dukungan membahana dari para pengikutnya. Suasana semakin memanas, seperti api yang baru saja disiram minyak. Namun, di sudut ruangan, salah satu asistennya tampak ragu. Ia maju perlahan dan berbicara dengan nada hati-hati. Habib, saya memahami semangat Anda. Tetapi ini tanah adat. Pendekatan kita mungkin harus lebih bijak. Habib Bahar menatapnya dengan tajam. Kebenaran tidak perlu kompromi, jawabnya tegas. Mereka yang menolak dakwah hanya takut kepada perubahan. Di sisi lain, para tetua adat mulai mengumpulkan masyarakat di desa-desa sekitar. Mereka mengadakan pertemuan darurat, mengingatkan pentingnya menjaga keharmonisan. Salah satu tetua, dengan suara gemetar karena usianya yang sudah renta, berkata, kita tidak menolak agama mereka. Tapi kita menolak cara yang bisa membawa kehancuran. Jangan sampai tanah leluhur ini menjadi medan pertempuran. Panglima Jila mendengarkan dengan seksama, lalu berdiri dengan wibawa yang tak terbantahkan. Jika mereka tetap memaksa, kita harus bersiap. Ini bukan tentang melawan, tetapi mempertahankan.
Hutan ini telah memberi kita kehidupan. Kita tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya. Di balik rimbunnya hutan, kabar tentang perseteruan ini mulai menyebar. Penduduk di daerah lain mulai mengambil sikap. Ada yang mendukung ceramah Habib Bahar sebagai bentuk kebebasan, ada pula yang berdiri di pihak adat, memperjuangkan tradisi yang mereka pegang erat. Perpecahan perlahan mulai terasa, seperti retakan kecil di kaca yang terus membesar. Di malam yang sama, Panglima Jilah memimpin sebuah ritual kecil di tengah hutan. Ia membawa para pemuda untuk berdoa kepada leluhur, memohon perlindungan dan petunjuk. Suara mantra mengalun lembut, bercampur dengan suara angin yang meniup dedaunan. Ketika ritual selesai, salah satu pemuda bertanya dengan suara lirih, "I Panglima, apa yang akan terjadi jika mereka tetap datang?" Jilah menatap pemuda itu, lalu menjawab dengan nada rendah namun penuh keyakinan. "Jika mereka datang membawa perpecahan, kita akan menyambut mereka dengan kehormatan, tetapi juga dengan batas yang jelas. Ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang menjaga tanah ini tetap utuh." Di kejauhan, suara gonggongan anjing terdengar samar, seolah-olah menjadi tanda peringatan. Di kota, para pendukung Habib Bahar semakin sibuk mempersiapkan acara, tidak memedulikan surat yang telah mereka terima. Di hutan, para penjaga adat semakin waspada, menunggu apa yang akan terjadi. Kalimantan yang biasanya damai kini menjadi tanah yang penuh ketegangan. Dua dunia yang berbeda, dua pandangan yang bertolak belakang, kini bergerak semakin dekat menuju sebuah pertemuan yang tidak terhindarkan. Dini hari, kabut tipis menyelimuti Kalimantan. Di tengah hamparan hutan yang luas, Panglima Jilah berdiri tegak di hadapan para pemimpin adat yang berkumpul di sebuah tanah lapang. Wajah-wajah mereka dipenuhi kekhawatiran, namun ada tekad yang menyala di mata mereka. "Pesan sudah kita kirimkan, namun mereka memilih mengabaikannya," ujar Panglima dengan nada tenang, meskipun nadanya menyimpan ketegasan. "Kita tidak bisa berdiam diri. Jika mereka melangkah ke tanah ini tanpa menghormati adat, maka alam sendiri yang akan berbicara." Seorang tetua yang duduk bersila di dekat api unggun mengangguk pelan. "Hutan ini adalah ibu kita. Ketika keseimbangannya terancam, ia tidak akan tinggal diam. Tapi, apakah kita siap menghadapi konsekuensi dari sikap kita?" Panglima mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk hening. Ia menoleh ke arah sekelompok pemuda yang membawa senjata tradisional, seperti tombak dan mandau, yang mengilap di bawah cahaya api. "Kita tidak mencari konflik, tapi kita harus waspada. Ini bukan tentang melawan manusia, melainkan menjaga warisan leluhur kita dari kehancuran." Sementara itu, di kota, persiapan ceramah besar-besaran terus berlangsung. Para pendukung Habib Bahar semakin antusias, bahkan sebagian dari mereka mengabaikan protes dari masyarakat lokal. Sebuah lapangan luas telah dihias dengan spanduk dan panggung besar, sementara pengeras suara mulai dipasang. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, seorang pria setengah baya yang dikenal bijak di kalangan mereka mendekati Habib Bahar. "Habib," katanya pelan, "saya rasa kita harus mempertimbangkan ulang. Penolakan dari masyarakat adat bukan hanya sekadar perbedaan pandangan. Mereka memiliki ikatan kuat dengan tanah ini." Habib menatap pria itu dengan alis berkerut. "Kita tidak berniat merusak apapun. Dakwah ini adalah panggilan tugas, bukan ancaman." Pria itu menarik napas panjang. "Tapi tanah ini berbicara dengan caranya sendiri. Jika kita memaksa, apa kita siap menerima jawabannya?" Habib terdiam sejenak, tetapi akhirnya berkata, "Keyakinan tidak boleh gentar oleh tantangan. Kita akan maju." Di sisi lain, Panglima Jilah dan para pemimpin adat mulai melakukan persiapan mereka. Bukan dengan kekerasan, melainkan dengan memanggil kekuatan alam. Sebuah ritual besar diadakan di tengah hutan, dipimpin oleh tetua-tetua yang dianggap sebagai penjaga kearifan kuno. Dupa-dupa dinyalakan, dan suara mantra kuno menggema di antara pepohonan. Aroma dupa bercampur dengan kelembapan tanah, menciptakan suasana mistis yang mencekam. Angin mulai berhembus lebih kencang, memutar daun-daun kering yang berserakan di tanah. Di puncak ritual, tetua itu berbisik pelan, "Hutan ini hidup." Ia mendengar, ia melihat. Jika batas-batasnya dilanggar, ia akan memberikan jawaban. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam hutan. Pepohonan bergoyang meskipun tidak ada angin yang cukup kuat untuk menggerakkannya. Para pemuda yang berada di sekitar ritual merasa bulu kuduk mereka berdiri, namun mereka tidak bergerak. Mereka tahu ini adalah bagian dari apa yang mereka minta, perlindungan dari leluhur. Di waktu yang sama, di kota, suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar lapangan tempat ceramah akan diadakan.
Sebagian orang mengabaikannya, menganggapnya hanya suara alam biasa. Namun, beberapa orang mulai merasa tidak nyaman. Pengeras suara yang baru dipasang tiba-tiba mati tanpa sebab, dan lampu-lampu yang menghiasi panggung berkedip-kedip. Habib Bahar tetap tenang, tetapi ia tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi. Ia memandang langit yang tiba-tiba berubah mendung, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dari atas. Kembali di hutan, Panglima Jila berdiri di hadapan masyarakat adat. Dengan suara lantang ia berkata, kita tidak akan melawan dengan senjata, tetapi dengan apa yang telah diberikan oleh leluhur. Jika mereka datang tanpa menghormati, maka hutan ini yang akan memberi peringatan.